Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang perbincangan saya mengenai nasab Banglawi dengan Nakib Maroko. Yang sejujurnya saya dari pertama kali berkunjung ke sana, bertemu beliau di tempat beliau, ingin sekali bertanya tentang itu. Namun memang keadaannya yang kurang baik karena beliau sedang merawat putranya di rumah sakit, sehingga tidak memiliki waktu yang panjang lah, hanya seperlunya saja. Namun alhamdulillah, setibanya beliau di Indonesia, saya berkesempatan menjemput beliau dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta ke tempat penginapan. Di sela-sela perjalanan itulah saya bertanya, bagaimana nasab Banglawi menurut beliau. Dan jawabannya, guys, kata beliau, nasab Banglawi itu tidak masuk akal, ghair maqul katanya. Kadzab katanya, mereka itu banyak dusta. Nah, setelah itu saya mengadukan tentang perilaku Banglawi di Indonesia, tentang pemalsuan kuburan, tentang pemalsuan sejarah, tentang sombongnya mereka, tentang rasisnya mereka terhadap pribumi, dan ya mayoritas mereka lah, karena baik Banglawi itu oknum, mayoritas mereka ya. Ada Banglawi baik, ada. Saya mengadukan itu semua kepada beliau. Beliau terkejut, tapi tidak terlalu mengejutkan juga bagi beliau gitu. Cuman hanya beliau terkejut kalau di Indonesia sampai sejauh itu. Tapi kata beliau di Maroko juga ada Banglawi yang perilakunya ya sedemikian buruk sampai dipenjara oleh kerajaan 15 tahun katanya, dihukum penjara. Jadi gitu guys ya. Jadi nasab Banglawi menurut Maulay Syarif Ahmad itu kadzab, ghair maqul katanya. Nasabnya tidak masuk akal, penuh dengan kedustaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa ini saya bertanya kepada beliau dan beliau menjawab tidak atas nama Nakobah Kerajaan Maroko ya. Artinya saya tidak tahu apakah sikap Nakobah Kerajaan Maroko juga sama dengan pendapat beliau, pendapat pribadi beliau atau tidak, itu saya tidak tahu, Allah. Yang jelas saya bertanya kepada beliau secara pribadi, bukan secara lembaga. Selain itu guys, doakan saja. Saya juga ingin mengadukan tentang perilaku Banglawi ini di Indonesia ke Nakobah Sadatul Ashraf Mesir ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Dengar-dengar katanya Nakobah Mesir itu dekat dengan Banglawi, jadi saya ingin kasih tahu tentang perilaku mereka di sini, dan saya ingin menunjukkan tentang kitab-kitab mereka yang memang penuh kedustaan gitu kan, ke Nakobah Ashraf Mesir, biar jadi bahan pengkajian lah seperti itu. Oke, seperti itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Said Al-Amudi ini udah ratusan tahun meninggal nih.
Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Dikatakan oleh Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumni-alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya.